Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatkul Arifin dari CGP Angkatan 11 akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama dari kesimpulan itu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Poin yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga konsep pendidikan, dan yang keempat kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk pendidikan dan pengajaran, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran bahwa pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan merupakan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai potensinya sebagai seorang manusia. Untuk tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat peserta didik memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Adapun seseorang yang memiliki kecerdasan budi pekerti, maka seseorang tersebut selalu memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kemudian untuk konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya mengenai pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan, diantaranya kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Untuk kontinuitas dengan maksud ketika belajar harus berkelanjutan. Untuk konvergensi dengan maksud pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris dengan maksud pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas bahwa pendidikan itu wajib memerdekakan bagi pembelajar. Untuk kodrat alam dan kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Terkait dengan kodrat alam, terkait dengan karakter anak itu sendiri dan alam sekitar, sedangkan kodrat zaman terkait dengan perkembangan zaman. Untuk yang kedua, refleksi kegiatan modul 1.1, poin 1 sebelum mempelajari modul, poin 2 setelah mempelajari modul. Sebelum mempelajari modul 1.1, pendidik mendominasi jalannya proses belajar dan mengajar. Kemudian pembelajaran hanya berfokus pada akademik atau ketercapaian nilai KKM. Kemudian pendidik kurang memahami karakter potensi diri peserta didik. Kemudian pendidik lebih mengutamakan suasana yang kondusif, seperti tenang, teratur, dan tertib terhadap aturan. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1, adanya perubahan perilaku, yaitu pendidik merubah mindset bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Kemudian menghargai keunikan karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Dan selanjutnya menggali potensi peserta didik. Untuk penerapan di kelas, guru menerapkan asesmen awal sehingga dapat merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini sesuai dengan pembelajaran abad 21. Kemudian pembelajaran lebih ditekankan menuntun kepada peserta didik dengan pola AMONG, yakni asah, asih, dan asuh. Dan yang terakhir menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan P5. Kesimpulan, pendidikan itu tidak hanya akademis saja. Pendidikan itu menuntun, bukan menuntut.
Pendidikan sejatinya berpusat pada peserta didik. Setiap anak yang lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Terakhir, guru hebat itu guru yang ditunggu kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.